Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dikasih umur panjang, sehat walafiat. Bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu pada materi yang terakhir di semester dasar. Oke, anak-anakku semuanya, kita saat ini belajar sejarah peradaban Islam, di mana Islam pada zaman dulu itu sudah mengalami kejayaan-kejayaan. Oleh karena itu, dengan kita belajar sejarah bisa menambah semangat untuk kita harus bisa berperan di dalam agama kita ini untuk melanjutkan kejayaan Islam di masa lampau, dan kita bisa berharap bisa lebih berhasil lagi di masa-masa yang akan datang. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah SWT, bahwa kepemimpinan Islam itu pada saat Rasulullah masih hidup itu langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala Rasulullah sudah meninggal, maka dilanjutkan kepemimpinan itu dengan disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, pada saat Khulafaur Rasyidin itu dipimpin oleh yaitu 4 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abu Thalib. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abu Thalib wafat, maka kepemimpinan Islam ini berubah. Yang dulunya sistemnya demokrasi, kemudian berubah menjadi dinasti. Apa itu dinasti? Yaitu kepemimpinan yang secara turun-temurun. Nah, awal daripada dinasti ini diawali yaitu oleh pendirinya, yaitu yang disebut Bani Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Itulah sebagai tokoh pendiri Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berdiri kokoh selama 89 tahun, yaitu dimulai dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Nah, anak-anak semua yang dirahmati Allah, khalifah-khalifah pada Daulah Bani Umayyah itu ada 14 orang khalifah, yang mana Bani Umayyah ini yang pertama adalah di Damaskus. Nah, jadi pusat pemerintahannya ada di Damaskus. Nah, siapa saja pemimpin-pemimpin atau khalifah Bani Umayyah? Yang pertama diawali yaitu dengan pendirinya. Siapa tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini sejarahnya, beliau masuk Islam pada usia 23 tahun, jadi masih muda. Beliau ada pada saat Rasulullah juga masih ada, yang mana pada saat Rasulullah, Muawiyah ini dijadikan sebagai penulis pendamping wahyu atau penulis Al-Quran. Nah, kemudian diangkat menjadi gubernur Syria selama 20 tahun. Berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah, dipindahkan ke kota Damaskus. Beliau wafat pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, lanjut kepemimpinan yang kedua dilanjut oleh
putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, diangkat menjadi khalifah atas penunjukan oleh orang tuanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, inilah yang disebut dengan kepemimpinan dinasti turun-temurun, ya. Jadi dari bapaknya turun ke anaknya. Yazid bin Muawiyah menjabat selama 3 tahun, kemudian beliau wafat pada usia 38 tahun. Selanjutnya dipimpin oleh Muawiyah bin Yazid. Jadi bapaknya Yazid namanya Muawiyah, kemudian Yazid punya anak dinamakan Muawiyah. Nah, ini Muawiyah yang putranya Yazid ini dikenal dengan sebutan Muawiyah II. Kenapa Muawiyah II? Dia cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan atau pemimpin Bani Umayyah yang pertama. Masa pemerintahnya hanya 6 bulan, kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan wafat pada usia 23 tahun. Jadi masih muda sekali, sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian dilanjut oleh Marwan bin Al-Hakam, merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani, dan berpikiran tajam. Dia juga pandai membaca Al-Quran. Menjabat sebagai khalifah hanya sebentar saja, anak-anakku. Wafat pada usia 63 tahun. Berlanjut, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Nah, inilah punya prestasi pada saat Abdul Malik bin Marwan berhasil menyatukan kembali dunia Islam, yang mana pada sebelumnya ini saling bertikai, ya, antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat Abdul Malik bin Marwan, beliau berhasil menyatukan kembali dunia Islam. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mendapat sebutan sebagai pendiri yang kedua, menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan dan wafat pada usia 60 tahun. Lanjut yang keenam, yaitu Walid bin Abdul Malik. Ini lahir pada tahun 50 Hijriah, dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah atau tahun 705 Masehi, menggantikan ayahnya. Masa pemerintahnya selama 10 tahun berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa. Jadi zaman dulu sudah luar biasa untuk melakukan ekspansi wilayah, ya, mengembangkan wilayah itu pada saat Walid bin Abdul Malik. Kemudian juga berhasil membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus. Wafat pada tahun 96 Hijriah atau tahun 715 Masehi. Anak-anak semua yang dihormati Allah, inilah yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini memerintah selama 2 tahun saja. Kemudian ini memiliki kekurangan beliau, yaitu punya watak yang kurang bijaksana dan beliau suka mengumpulkan harta. Nah, dari watak yang kurang bijaksana inilah akhirnya dia dicopot dari jabatannya sebagai gubernur pada saat naik tahta. Wafat pada usia 44 tahun. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sebagai sosok khalifah yang takwa dan bersih, clean, ya, bersih. Bersih apa? Ya, nggak pernah korupsi dan baik perilakunya. Sosok pemimpin yang adil dan sederhana, mengurangi pemungutan pajak dan menganggap semua penduduk setara. Nah, ini luar biasa, punya prestasi yang luar biasa. Beliau wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun, jadi masih muda juga, ya. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Ya. Sejak kecil hidup dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan.
Jadi punya watak yang berbeda-beda ya anak-anakku semuanya ya. Kemudian ketidakcakapannya dalam memimpin membuat Daulah Bani Umayyah mulai goyah. Nah, inilah sebuah bangsa, sebuah negara ini kalau pemimpinnya punya perilaku yang kurang baik, nah ini maka ini sebagai awal tanda-tanda kegoyahan atau ketidakkokohan, bahkan mungkin kehancuran suatu bangsa. Nah, inilah sejarah seperti ini kita juga perlu tahu sehingga kita bisa meneladani mana yang baik, mana yang buruk. Nah, masa pemerintahannya Yazid bin Abdul Malik ini hanya berlangsung selama 4 tahun saja, wafat pada tahun 723 Masehi. Lanjut ke pimpinan yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Ini juga termasuk khalifah-khalifah yang terbaik. Dinobatkan menjadi seorang khalifah atau pemimpin masih usia muda sekali, yaitu 35 tahun. Masa pemerintahannya cukup panjang, hampir selama 20 tahun. Wafat dalam usia 55 tahun, merupakan khalifah yang cakap, jujur, dan ahli dalam strategi militer, strategi perang. Nah, ini sangat ahli sekali. Lanjut yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid. Dia memerintah juga hanya sebentar saja, hanya 1 tahun 2 bulan. Karena apa? Karena kepribadiannya kurang baik, sehingga pada saat menjadi khalifah, Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Berhasil membuat kebijakan menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia berlipat ganda. Ya, ini ada buruknya juga ada baiknya, yaitu ada kebaikannya di bidang sosial. Lanjut ke pemimpinan yang ke-12, Yazid bin Walid. Masa pemerintahannya singkat, sekitar beberapa bulan, banyak mengalami kesulitan saat menjadi khalifah. Sebelum wafat berwasiat kepada saudaranya Ibrahim untuk menjadi khalifah sepenuhnya. Oke, anak-anakku. Ini kepemimpinan yang ke-13, yaitu dipimpin oleh Ibrahim bin Walid. Tadi kan Walid kan sudah memberikan wasiat kan bahwa agar Ibrahim diangkat untuk menjadi penggantinya. Nah, pada saat naik tahta dalam situasi bergejolak penuh ketakutan. Jadi ini sudah mulai kisruh ya. Masa pemerintahannya hanya berlangsung beberapa saat. Kemudian yang terakhir dinasti Umayyah yang pertama ya, yaitu dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Nah, pada saat Marwan bin Muhammad ini tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkannya. Nah, setelah Marwan bin Muhammad wafat, maka berakhir pula lah yaitu dinasti Bani Umayyah. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah SWT, apa saja sih kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Nah, ini yang pertama di bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan ini berhasil membentuk departemen-departemen ya, yang mana ini ada namanya Diwan. Diwan itu departemen ya, Diwan Al-Wasail, Diwan Al-Khatam, Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Barid, kemudian Diwan Al-Jun. Nah, ini semuanya ya. Kemudian bidang hukum. Nah, ini juga berhasil membentuk lembaga peradilan ya. Ada Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Muzalim. Kemudian bidang sosial. Nah, ini berhasil membuka hubungan antar bangsa Arab. Kemudian bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Persia, dan Eropa. Melahirkan ide-ide baru khususnya pada bidang seni dan ilmu. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya kemajuan di bidang ekonomi ya. Nah, ini berhasil membuka jalur perdagangan dengan membangun pelabuhan, mencetak mata uang khusus,
mengumpulkan pajak, dan memberi gaji tetap bagi para pegawai dan pejabat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, untuk selanjutnya bidang keagamaan. Nah, ini yang sangat bersejarah, yaitu berhasil membangun Masjid Agung yang disebut dengan Masjid Damaskus. Kemudian dibangunnya sebuah kota yang bernuansa Islam. Nah, kemudian pada saat itu juga, pada saat Bani Umayyah juga, yang pertama ini imam madhab yang diikuti yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik. Kemudian di bidang hadis Umar bin Abdul Aziz, bidang tasawuf Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah, dan bidang tafsir Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid. Kemudian bidang pendidikan, nah ini pada itu juga berhasil ya. Khalid, tokoh muslim yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Oh, luar biasa ya, sudah ada orang yang pandai. Kemudian Abdullah bin Abbas dan Atok bin Rob'ah, tokoh muslim di bidang fikih. Zaid bin Sabit, tokoh muslim yang dipercaya oleh Rasulullah menulis wahyu. Kemudian Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud, tokoh muslim di bidang hadis. Al-Akhtal Jarir al-Farosdak, Jamil Umar bin Abu Rabi'ah, tokoh muslim di bidang syair. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita tahu perkembangan Islam pada saat Bani Umayyah, kita tahu kemajuan, keberhasilan yang sudah dicapai oleh Bani Umayyah, maka ini bisa menjadi teladan bagi kita untuk belajar sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dimana setelah kita mempelajari sejarah ini, mari kita bersemangat dalam belajar, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian rasa keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan. Kemudian menghindari sikap yang diskriminasi terhadap siapapun. Dimana tadi sudah dicontohkan, kalau pemimpin-pemimpin yang punya watak yang tidak baik itu hanya akhirnya akan menghancurkan bangsa. Kemudian menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Nah, kita saat ini tinggal mengisi kemerdekaan, ya mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita cari ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk kemajuan kita, kemajuan bangsa dan negara kita. Kemudian kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan, amanah yang telah diamanahkan kepada kita semuanya. Nah, itulah diantaranya hikmah kita meneladani nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Oke anak-anakku semuanya, itu materi yang terakhir, materi di semester dasar ini. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa dikasih karena Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat dan senantiasa mendapat ridhonya. Kita bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama atau ilmu umum, untuk kemajuan kita bersama dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih, Pak Afif mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.